warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Suara saya terulang-ulang ya di sana. Iya, terus ulang. Eh, tidak. Punya tanda terulang-ulang, punyanya yang lain terulang-ulang. Tidak. Punya tanda terulang-ulang, punyanya yang lain terulang-ulang. Iya, mungkin karena live YouTube-nya itu jadi terulang-ulang suaranya. Iya, mungkin karena live YouTube-nya itu jadi terulang-ulang suaranya. Ya, aman. Karena di saya sendiri terulang-ulang suaraku. Jadi pas saya bicara ada suara lagi yang muncul. Suaraku sendiri. Kalau kami enggak Pak. Kalau kami suara cuma kalau Ustadz nanti berbicara, Bapak yang satu lagi suaranya kecil di balik pintu kayak gitu. Hmm. Ya, cek, sudah bagus. Cek. Oh ya, ya. Alhamdulillah, kembali lagi kita di Sekolah Lebah. Dan ini merupakan materi yang kita tunggu-tunggu dari materi-materi yang sebelumnya, yakni penjelasan tentang propolis. Saya harap semua peserta malam ini menyiapkan semua pertanyaannya yang berhubungan dengan propolis. Disiapkan nanti setelah saya membahas materi tentang propolis, dipersilahkan bagi peserta Sekolah Lebah Kafa untuk bertanya. Dan untuk mempersingkat waktu, saya masuk ke materi saya. Sudah kelihatan? Sudah. Ya. Alhamdulillah, kita sudah masuk di materi mengenal propolis. Pertama-tama kita akan perkenalan dengan propolis. Apa itu propolis? Propolis adalah lem lebah atau zat resin yang dikumpulkan oleh lebah dari sumber tumbuhan seperti aliran getah atau tunas pohon. Dikumpulkan oleh lebah untuk menutupi lubang kecil hingga 6 mm. Sementara untuk lubang yang lebih besar digunakan malam atau lilinnya lebah, warnanya tergantung sumber tumbuhannya. Tetapi biasanya berwarna coklat tua, umumnya warna coklat tua. Ya. Propolis bersifat lengket pada suhu ruangan atau di atasnya, atau di atas suhu ruangan biasanya 20 derajat Celcius. Sementara jika lebih rendah akan menjadi keras dan rapuh. Ya, kebanyakan
warna propolis ketika baru dipanen itu warna coklat tua, dan ada juga yang berwarna hitam. Biasanya banyak yang berwarna hitam karena warna hitam ini menandakan kandungan flavonoidnya. Ya, adapun dengan lilinnya, lilin lebahnya kebanyakan berwarna kuning, ada juga yang berwarna putih. Ya, tergantung dari sumber resin mana lebahnya mengambil. Ya. Kemudian kita masuk ke sejarah propolis. Awalnya pendeta Mesir kuno menggunakan propolis sebagai salah satu bahan untuk mengawetkan mumi. Dalam dunia kedokteran Arab, propolis diidentifikasi oleh Ibnu Sina sebagai malam atau lilin yang berwarna gelap. Nah, jadi dulu Ibnu Sina menganggap propolis ini juga sebuah lilin karena ada dua macam lilin, ada lilin yang warna gelap, yang hitam itu propolis, dengan lilin yang berwarna kuning, yaitu waxnya. Ya. Malam atau lilin yang berwarna gelap ini diketahui sifat membersihkan. Namun tertulis juga dalam catatan Ibnu Sina, jika dicium akan menyebabkan bersin. Ya, bangsa Assyria kuno mempercayai propolis sebagai obat untuk melawan kanker dan tumor. Ya, anti kanker dan tumornya ini berasal dari flavonoidnya. Sementara bangsa Yunani menggunakannya untuk obat bisul. Dalam pengobatan tradisional Georgia, ditemukan salep yang mengandung propolis untuk mengobati beberapa penyakit. Propolis digunakan untuk bayi yang baru lahir atau diusap kepada mainannya. Propolis juga digunakan untuk mengobati kutil jika terjadi gangguan pernapasan dan juga dalam kasus luka bakar. Manfaat propolis bisa ditelusuri dari sifat antimikrobanya. Begitu banyak klaim pengobatan tradisional yang menggunakan propolis. Ya. Kemudian kita masuk ke kandungan gizi dalam propolis. Propolis mengandung banyak vitamin, diantaranya vitamin A, C, E, B1, B2, B6, juga mineral lengkap seperti Cu, Zm, magnesium, Fe, Na, Ca, dan Mg. Kemudian ada juga zinknya, magnesiumnya, protein tingginya. Nah, ini akan kita jelaskan satu-satu, vitamin A misalnya untuk apa, vitamin C untuk apa, dan lain-lainnya. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Ya, vitamin A ini bagus untuk memperbaiki sel darah putih, juga bagus untuk mata. Ya, sel darah putih ini fungsinya untuk penyembuhan luka biasanya. Kalau ada luka, maka sel darah putih yang sembuhkan dan yang tutupi itu luka. Iya. Kemudian vitamin A juga bagus untuk mata. Sama dengan senyawa lutein yang terkandung pada wortel. Kemudian ada vitamin C, antioksidan tinggi. Iya. Kemudian vitamin E yang bagus untuk kulit. Vitamin B1 mengubah karbohidrat dalam makanan jadi energi. Kemudian B2 bagus untuk mata, kulit, dan syaraf. B6 bagus untuk kulit, otak, dan syaraf. Kemudian mineral penting. Ini juga sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian zinc, dia pembentuk tulang, mengobati juga osteoartritis. Magnesium menjaga tekanan darah tetap normal, ritme jantung tetap stabil. Kemudian protein tinggi. Nah, protein ini dia penyusun hampir semua sel dalam tubuh, seperti tulang, otot, paru-paru, hingga kulit. Nah, kesemuanya membutuhkan propolis. Semuanya membutuhkan protein di dalam tubuh kita untuk terbentuk. Ya. Kemudian propolis itu sendiri sebagai antioksidan. Propolis memiliki lebih dari 300 senyawa yang meliputi polifenol, asam sinamat, asam benzoat, benzaldehida, tokoferol, asam diterfenat, keton, terpen, dan lain-lain. Ada banyak. Polifenol ini sama dengan yang ada pada teh. Ya.
teh juga mengandung banyak polifenol. Sehingga propolis memiliki antioksidan yang tinggi yang berfungsi sebagai antivirus dan bakteri. Kemudian, ya, berbagai macam manfaat propolis. Untuk mengobati penyakit ringan, diantaranya batuk, flu dan pilek, sinusitis ringan, dan demam. Ya, dia juga bisa mengobati penyakit sedang, diantaranya insomnia, nyeri, sakit perut, luka, badan lelah, kolesterol, infeksi saluran kemih, hipertensi, migrain, ambeien. Dia juga bisa mengobati, ada sedikit gangguan. Ya. Dia mengobati penyakit sedang, diantaranya tifus, tidak bisa lagi, asam lambung, asam urat, mah, ya, dan juga asma. Ini yang paling banyak ditanyakan di grup biasanya asam lambung. Nah, ini sudah ada jawabannya semua, saya rangkum. Ya, propolis bahan alami untuk membantu berbagai masalah pencernaan seperti diare dan tukar lambung. Sementara itu propolis juga bekerja dalam beberapa cara untuk membantu meringankan gejala reflux asam. Ya, ini biasa yang menyebabkan asam lambung. Kemudian asam urat, ya, ada bioflavonoidnya, mempercepat pembersihan zat purin berlebih di dalam darah dan meningkatkan kadar zat potasium dalam darah, sehingga akan memberikan kadar asam urat dalam darah normal jika dikonsumsi rutin. Kemudian mah juga sudah banyak testimoninya, banyak juga yang bertanya. Asma, ya, mengobati penyakit kronis juga, kanker, tumor, jantung, antiinflamasi, antimikroba, dan antioksidan melindungi sel-sel jantung. Kemudian ginjal, ya, stroke, autoimun. Nah, ini juga banyak. Sudah banyak testimoninya di grup-grup kappa. Recording stopped. Diabetes, bipolar, dan pneumonia. Ya, sebelum tanya jawab, saya juga akan menjelaskan bahwa propolis ini biasanya diolah dengan berbagai cara. Ada yang mengolah propolis dengan cara ekstraksi air, dengan dipanaskan airnya biasanya kandungan-kandungan nutrisinya berkurang, vitaminnya juga biasanya hilang karena diekstraksi pakai air panas. Kemudian ada juga yang mengekstraksi pakai etanol, alkohol. Nah, ini juga kurang baik karena kita tahu sendiri etanol atau alkohol eh, merupakan zat yang diharamkan di dalam Islam. Sementara kita punya tagline berkah sejak awal. Eh, Adapun propolis kita, propolis kappa itu diolah dengan teknologi canggih, multipolar extract system, di mana cek, ada suara saya?
Ya, ya, ekstraksi kita melewati berbagai jalur, ada 6 kali proses. Yang pertama proses penghancuran propolis, kemudian ada reaksi enzim, kemudian diekstraksi dengan ekstraksi MPS, multipolar extract system, kemudian penghapusan lilin dan pemurnian sehingga propolis kita bebas zat lilin 0%. Kemudian setelah itu difilter lagi agar benar-benar tidak ada zat lilinnya. Kemudian masuk ke proses pengisian yang higienis, ya, tanpa tersentuh tangan. Ya, kelebihan hasil ekstraksi MPS ini, hasil ekstraksinya tidak mengandung biwaks atau zat lilin, juga getah pohon, kadar flavonoid tinggi, kadar quercetin tinggi, kemudian ukuran molekulnya sangat kecil sehingga cepat diserap oleh tubuh. Kekurangannya biaya produksinya yang tinggi. Iya, harus menggunakan teknologi canggih sehingga sulit diduplikasi oleh produk lain. Iya. Saya kira demikian. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan boleh ditulis di chat atau jika ada yang mau bertanya lewat voice, silahkan. Nanti dipersilahkan sama moderator Pak Akmal. Terus, iya, untuk pengobatan dewasa, pengobatan apa dulu ini, Bu? Kalau untuk menjaga kesehatan biasanya kita kasih 7 sampai 9 tetes. Iya, kalau untuk pengobatan dewasa sendiri kita harus tahu sakitnya apa dulu. Iya, tapi kalau untuk menjaga kesehatan biasanya 7 sampai 9 tetes kalau untuk yang dewasa. Iya. Oh, haid. Nah, kalau haid dia 9 tetes, ya. Bisa haidnya tidak teratur ya. Halo? Atau nyeri haid? Iya. Kalau haid, atau haid tidak teratur atau nyeri haid, biasanya kita kasih 9 tetes 3 kali sehari. Pengaruhnya tidak ada, ya, karena botol yang dipakai juga kita terjamin higienis dan kedap udara. Iya. Ya, diperjelas dulu apanya itu komplikasi jantung. Itu ada suara
Suara-suara tak terdengar. Apa bedanya propolis dan madu? Ibu Dina ya? Iya. Kalau propolis, dia diambil dari sarangnya. Nah, di sarangnya itu tercampur antara propolis dengan wax atau lilin lebah. Iya. Dan untuk mengambil propolisnya itu biasanya diolah dulu, dipisahkan antara wax dengan propolisnya. Tadi sudah saya jelaskan sebelum kita masuk di sesi pertanyaan tadi bahwa ada 3 macam cara untuk mengekstraksi propolis ini. Yang pertama ekstraksi air dengan dimasak airnya, dan itu bisa menghilangkan banyak vitaminnya. Kemudian yang kedua dengan ekstraksi etanol. Ya, ekstraksi etanol menggunakan alkohol. Biasanya di lab. Kemudian ya, ekstraksi yang kita pakai yakni ekstraksi modern menggunakan sistem MPES, multipolar extract system. Dijamin bebas wax dan kandungan flavonoid quercetin tertinggi di antara propolis-propolis lainnya yang ada di pasaran. Dan ini bisa dibuktikan. Ya. Ya. Komplikasi jantung. Komplikasi jantung bisa dikasih 13 tetes, tapi dibarengi dengan minum madu. Biasanya yang bagus itu madu trigona. Iya. Ya, biasanya kalau ditentukan kapan harus dikurangi, biasanya dari munculnya efek samping dari penggunaan propolis itu sendiri. Biasanya kita adakan untuk dikurangi dosisnya. Adapun untuk dilanjutkan jika eh, reaksinya hanya efek detox, nah, maka dilanjutkan biasanya dosisnya. Iya. Ada pertanyaan lain? Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya tadi Pak kita mendapatkan amanah berupa pertanyaan dan pertanyaan ini mungkin barangkali bukan kapasitas kita sebagai orang pemula di ilmu tentang propolis ini itu tidak bisa saya jawab amanah tersebut. Tentu di malam hari ini akan saya sampaikan amanah pertanyaan dari saudara-saudara kita di lapangan Pak. Iya, silakan. Memang pertanyaan itu agak sensitif, tetapi itulah merupakan kehebatan daripada aura propolis kita, Pak ya. Iya. Nah, pertanyaan beliau begini, beliau ini masih umur 25 tahun, yang si A, yang si B sudah berumur 45 tahun ya Pak ya. Prediksi saya dari wajah beliau, beliau ini mengalami lema fungsi zakar gitu ya, zakar. Bukan arti kata beliau impotensi, bukan arti kata lemah mani encer, bukan. Tapi kualitas daya tahan berdirinya itu kurang stabil atau kurang normal. Nah, saya lihat dari keturunan beliau ini normal, yang si 25 tahun mempunyai keturunan sudah 2, alhamdulillah, kelas yang paling besar kelas 2 SD, yang 46 ya 4546 ini sudah beranjak dewasa, anak nomor 2 mau tamat kuliah begitu. Jadi apakah dengan produk kita propolis ini propolis ini
mampu mengatasi hal demikian kandungannya, dan berapa dosis tetes yang harus masing-masing mereka buat nantinya. Karena Pak, alhamdulillah di tangan saya masih ada 2 propolis. Saya beli kemarin 3 propolis, yang sebenarnya tujuan saya adalah jaga-jaga dalam rumah tangga kan gitu. Tapi kalau memang ada aturannya dari Bapak, berikan sekian tetes-tetes itu, nggak apa-apa, besok yang 2 itu kita jual aja lah kepada mereka gitu Pak. Demikian Pak pertanyaannya Pak, amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pertanyaannya saya rasa agak sensitif ya, tapi itu amanah. Iya Pak. Jadi saya juga harus menjawab. Kalau dikatakan apakah propolis bisa mengobati disfungsi zakar seperti itu atau lemah syahwat ya? Lemah syahwat ya, Pak? Ya, lemah syahwat dalam arti kata baru beberapa tahun ini yang selama ini normal gitu Pak, normal. Mungkin kan Ya. barangkali entah terjadi ada penyumbatan pembuluh darah atau mungkin hal-hal demikian. Jadi bahasa singkatnya begini, dengan adanya kandungan-kandungan disampaikan Bapak tadi di propolis ini, apakah mampu dia memecahkan atau memperbaiki kembali saluran yang ada gangguan, contoh saluran pelancar darah, karena kalau lancarnya darah kan otomatis fungsi zakar itu berdirinya normal kan begitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah, apakah dia mampu mengatasi penyumbatan-penyumbatan itu atau urat yang terganggu? Demikian Pak, termasuk pertanyaan mungkin barangkali ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita kembali. Tadi sudah dijelaskan ya Pak. Saya munculkan kembali lagi anunya. PPT-nya. Iya, kalau masalah pembuluh darah, propolis sangat lengkap, Pak. Iya, dia ada vitamin A-nya, kemudian mineralnya juga lengkap. Jadi kemudian mengandung magnesium. Magnesium itu bisa menjaga tekanan darah tetap normal, ritme jantung tetap stabil. Iya. Adapun masalah tahan lamanya, kuatnya, biasanya dari psikisnya, Pak. Iya, dari pola pikirnya. Ini Pak, sesudah Bapak tunjukkan ini apanya, gambarnya ini, Iya, saya lihat ini Pak, cocok ini Pak, cocok. iya, Kandungannya ini ya, kandungannya ini memang cocok karena ada kandung magnesiumnya, ada ini ya. Sudah iya. saya zoomkan apa Bapak ini, VD Bapak, memang cocok. Jadi Iya. menurut Bapak, kira-kira berapa kita sarankan tetesannya itu Pak? Entah 2 kali sehari atau 3 kali sehari, 5 tetes kali 3 atau 7 tetes kali 3. Iya, Yang terbaik. kalau untuk mengobati pembuluh darah Pak, itu kita sarankan biasa 9 sampai 13 tetes. Iya. Oh, oke Pak, oke. Dia Terima kasih. diminum 3 kali sehari. Berarti 9 kali, kalau ibaratnya kalau di 9 kali 3 lah ya Pak ya. Iya, 9 Oke. kali 3. Pak, terima akal Pak, cocok itu Pak. Oke. Iya, karena jika terlalu banyak juga tidak baik karena dikhawatirkan nanti darahnya bisa terhidrolisis, kering jika terlalu banyak juga dosisnya. Iya, Terkecuali untuk penyakit-penyakit tertentu boleh diberikan dosis yang banyak. Oke Pak. Jadi saya pun Pak jujur kenapa saya membawakan bahasa amanah ini ke forum kita ini, karena saya pun otomatis kan melihat orangnya juga. Kalau Ya, seandainya dia itu umpamanya pemain apa ya, kalau istilahnya bahasa penyakit sekarang Pak ya, narkoba, kurang tidur, ya, rokoknya berlebihan, ya mungkin faktor itu kan Pak, faktor itulah membuat dia terjadi impotensi kan gitu. Tapi saya lihat memang kelakuan beliau itu memang nggak jauh beda dengan kita, istilahnya ya nggak ikut-ikutan lah zaman gitulah kira-kira Pak Ustadz ya. iya, iya, iya. Oke, Iya, makasih Pak, makasih iya, penjelasan sama-sama Pak Amron. Iya. warahmatullahi wabarakatuh.
Efek samping atau alergi madu. Kalau alergi madu bisa kita katakan bahwa alergi produk lebah, maka semua produk lebah bisa jadi dia alergi. Iya. Dan biasanya orang yang ada riwayat alergi dengan produk lebah biasanya tidak disarankan untuk meminum propolis maupun produk lebah yang lainnya, ya, karena memunculkan efek alergi. Eh, oh ya, bukan mereknya ya, tapi jenisnya, karena kita tidak sebut merek di sini. Ya, kalau madu, adapun jenisnya, jenisnya madu dari lebah trigona. Ya, lebah trigona ini juga kandungan propolisnya termasuk tinggi. Kemudian dia kandungan gulanya dia monosakarida, jadi aman untuk penderita diabetes. Ya. Kalau madu jenis lainnya itu tidak disarankan untuk penderita diabetes. Boleh asalkan sedikit, tapi kalau kebanyakan juga berbahaya untuk yang diabetes. Iya. Ada pertanyaan lain? Oh, ejakulasi dini. Ejakulasi dini ini sebenarnya bukan dari efek kesehatan, tapi dari pola pikir, kemudian kebiasaan buruk yang tidak perlu saya ceritakan. Iya. Jadi iya, pola pikirnya yang diperbaiki ketika berhubungan. Biasanya orang mengatur apa? Saya agak sulit memperhalus bahasanya sih kalau masalah-masalah seperti itu. Iya, afwan. Tidak, boleh diminum mandiri, tapi kalau mau dicampur di minuman seperti teh boleh, kopi boleh. Iya. Oh iya. Eh, Propolis kalau diolah dengan benar, eh, lilinnya, kandungan waxnya tidak ada, itu tidak akan menyebabkan hal demikian. Iya. Kalau propolisnya diolah dengan cara yang tadi, ekstraksi air, ekstraksi etanol, bisa jadi karena kandungan waxnya masih banyak. Adapun kita sudah diolah dengan teknologi modern yang tadi saya jelaskan, multipolar extract system. Kita kandungan flavonoidnya tertinggi, kemudian waxnya 0%, beda dengan propolis-propolis lain, ya. Dan ini bisa dibuktikan, bisa dibandingkan dengan propolis lain yang beredar di pasaran. Iya. Ya, sudah tadi saya jelaskan kekurangannya.
Adapun propolis itu sendiri, jika dosisnya berlebih, dia bisa menyebabkan darah terhidrolisis atau kering. Ya, ya, halo. Penyakit kista ya. Iya. Penyakit kista itu sendiri dia berhubungan juga dengan darah, sama seperti yang tadi dipertanyakan Bapak. Adapun jika peredaran darahnya lancar, insya Allah penyakit kistanya bisa cepat sembuh. Ya, karena eh, kita ketahui sendiri bahwa propolis ini mengandung vitamin A yang bagus untuk sel darah putih, juga mengandung magnesium, menjaga tekanan darah tetap normal dan ritme jantung tetap stabil. Iya, iya. Propolis mengandung bioflavonoids. Tadi ada saya tampilkan ini di layar, bisa dilihat. Ya, mempercepat membersihkan zat purin dalam darah dan meningkatkan kadar zat potasium dalam darah sehingga akan memberikan kadar asam urat dalam darah itu normal jika dikonsumsi secara rutin. Ya, umumnya penyakit itu kebanyakan dari peredaran darah. Nah, dan propolis kita ini nutrisinya sangat, sangat lengkap untuk peredaran darah. Ya, ada pertanyaan lagi? Iya. eh, Masih ada pertanyaan lagi, satu lagi sebelum kita tutup. Ya, iya. Sangat baik untuk tulang karena mineralnya sangat lengkap, juga mengandung zinc. Dia bagus untuk tulang, juga mengobati osteoartritis atau pengorosan tulang. Iya. Kalau untuk dosisnya, umurnya berapa tadi? Sudah tua ya? Di atas 50. Lansia. Oh, kalau untuk dosisnya lansia, bisa dikasih 13 tetes. Iya. Oh iya, bisa dikasih 13 tetes. Nah, ini ada di layar saya tampilkan. Zinc, dia bagus untuk tulang, juga mengobati osteoartritis atau pengeroposan tulang. Iya, kemudian dibarengi dengan pola hidup yang baik, ya, misalnya sering-sering mengadakan peregangan, ya, kemudian konsumsi makanan-makanan yang bagus untuk tulang atau minuman yang bagus untuk tulang, seperti susu yang mengandung kalsium atau kalsium tinggi. Iya, saya kira demikian. Afwan, eh, banyak sekali saya rasa kekurangan saya malam ini, dikarenakan banyak kendala. Kemudian saya juga agak lelah. Dan untuk itu semua saya memohon maaf. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya kembalikan kepada Coach Akmal. Tafadhal. Mungkin tidak di-share dulu karena agak banyak kendalanya tadi, terutama suara yang berulang-ulang, kemudian koneksi saya juga kadang putus. Ya, kemudian oh boleh 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 boleh.